Akhirnya dia ngadopsi anak kan. Pas dia habis ngadopsi anak, gak lama setahun dia punya anak pancingan gitu. Nah kebetulan kan saya belum nikah nih Pak RT. Apa perlu saya bikin pancingan juga pakai bini tetangga Pak RT? Saya adopsi. Iya boleh kan bayang. Tapi saya dengar lagi itu ternyata bapaknya kemarin meninggal lagi keselak bot speaker. Iya Mbak, keselak bot speaker. Ini lagi ajan di masjid keselak bener. Makanya Pak RT ini status anaknya saya mau nanya. Ini jadinya dia anak yatim Pak anaconda. Soalnya bapaknya meninggal mulu. Gimana? Saya rajin fitness. Pak RT kalau lihat perut saya nih, perut saya kotak-kotak ada tantrinya. Makanya dia berangkat haji pakai duit selot. Iya betul Mbak. Itu tawafnya ke Israel nyasar Bapak. Mau kayak gitu, iya bentar Mbak, besok saya kenalin kok. Ngelihat setan itu kan biasanya orang pikirannya kosong ya. Kalau otak aku nih udah penuh sama wajah kamu. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, alhamdulillah kembali lagi kita ada di video prank taksi online solawat. Dan kali ini ada di bulan suci Ramadan, jadi ngegombalnya harus agak ditahan. Tapi sebelumnya aku ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua kaum muslimin muslimat yang menjalankannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa dan amaliah-amaliah lain di dalam bulan suci Ramadan. Di malam bulan suci Ramadan yang pertama itu Allah mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Namun ada 4 golongan yang dosanya ini nggak diampuni, walaupun dia melewati 1000 kali bulan suci Ramadan, atau umurnya walaupun 1000 tahun, kata Habib Umar. Orang-orang dengan kategori seperti ini dia nggak diampuni dosanya oleh Allah. Siapa aja? Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Pada dari itu kita jangan pernah memutus tali silaturahim, apalagi kepada saudara-saudara kita ya. Dan juga yang nomor 2 adalah al-aqlu walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Kadang kita itu kalau di luar rumah kita baik sama orang-orang, namun di dalam rumah kita malah mendurhakai kedua orang tua kita sendiri dengan banyak membentak, dengan banyak menolak apa yang menjadi permintaan mereka. Nah ini kita hindari agar kita tidak termasuk dalam golongan yang tidak diampuni di malam pertama bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah mudminin khamar, orang yang meminum minuman keras. Hati-hati buat teman-teman semua yang masih minum minuman keras, yuk segera taubat. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan mabuk, kan ribet juga. Malaikat nanya gimana? Man rabbuka? Siapa lu? Teler dia. Ini dihindari segala jenis minuman keras atau hal-hal yang memabukkan, narkoba dan sejenisnya. Yang terakhir adalah musyahin, orang yang punya rasa permusuhan atau kedengkian kepada satu orang muslim. Alladzi fi qulubihim syahna ahadu minal muslimin. Satu aja orang muslim di kalangan orang muslim atau di kalangan manusia kita musuhi, maka kita tidak termasuk daripada orang yang mendapatkan ampunan di malam pertama bulan suci Ramadan. Masya Allah. Yuk kita hindari dari 4 sifat tadi. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang dapat ampunan di dalam bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang pengen dapetin kaos dakwah seperti aku ini, istighfar, sholawat, taubat, sholat dan lain-lainnya, maka kalian bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah, atau bisa juga di Shopee Gus Aldi Store. Oke. Nah buat kalian yang pengen ngundang aku khusus ngundang ya, bukan buat minjem duit. Oke, gitu aja teman-teman. Kita akan langsung aja ke video pranknya karena ini lagi puasa jadi agak-agak lemes ya. Lebay. Yuk cek jus. Oke teman-teman, kita udah sampai di titik jemputnya. Sekarang kita tinggal tungguin orangnya. Mudah-mudahan cantik, baik, enak diajak ngobrol. Mau diajak jadi pos 2, 3, 4 pasti. A few moments later. Nah guys, ini orangnya udah ada di depan kita. Kita langsung aja jemput. Cantik banget, dia pakai baju pink-pink gitu, ya Allah, wajahnya bersinar. Kita jemput aja guys. Cus.
Bahagia. Iya. Ya, silakan Mbak. Maaf telat ini. Lah, kok kursinya gini sih? Iya, ini kursinya lagi rusak. Di depan dulu nggak apa-apa ya? Kenapa? Bekas apa emang? Ini tadi ada penumpang bawa bayi banteng, jadi dia susah naik lagi Mbak. Depannya, Jadi gimana depan? depannya nggak apa-apa ya? Hah? Udah lama kan? Nggak apa-apa ya? Silakan Mbak. Aduh maaf ini jadi di depan. Nggak apa-apa ya? Udah nggak apa-apa. Sebentar ini. Oh iya, namanya siapa tadi Mbak? Iya. Bagi ya, di taksi online aku ini kan lumayan ya jumlahnya, bisa gratis Mbak kalau mau. Oh, kenapa kok bisa? Tapi ada syaratnya kalau mau gratis, mau nggak gratis? Iya. Gimana ya? Ada dua pilihan. Yang pertama kalau Mbak Gia mau bayarnya gratis, nanti foto selfie sama aku, foto bareng, terus diupload di WA story Mbak bilang aku calon suami. Ada Mending aku bayar aja. ada satu lagi kalau mau gratis, ini kebetulan aku bawa kerudung, jadi selama di mobil Mbak Gia pakai kerudung, Aku. nanti bayarnya gratis. Gimana? Oh. Mau yang mana? Yang pertama? Aku pakai kerudung. Kerudung aja ya. Ini Iya. ada kerudungnya, dipakai nggak apa-apa. Nah, udah gratis sudah. Gitu ya. Iya. Masya Allah. Ini udah nggak jadi kayak manusia Mbak, jadi kayak bidadari kalau sekarang. Luar biasa, cantik banget. Wow, sama Gombal. di taksi online aku, biasanya kalau mau jalan aku ngajak penumpang baca doa dulu. Oh. Nah, ini agak beda nih. Nanti Mbak Gia ikuti aku baca doa ya. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajriha Bismillahirrahmanirrahim. wa mursaha Wa musaha. inna rabbi Inna Robbi. laghafurur rahim. Lahum. Rahim. Subhanallazi Subhanalladzi. sakhkhara lana Sakharolana. hadza Haja. wa ma kunna Makuna. lahu Lahu. mukrinin Mukrimin. wa inna Wa inna. ila rabbina Inna Robbina. lamunqalibun. Lamun kolibun. Amin. Mudah-mudahan jalan kita selamat, gak ada halangan, gak macet juga. Sama ini Mbak pakai seat belt. Oh iya. Kalau orang cantik pakai seat belt, takutnya diambil om-om gatel. Banget ya. Oke. Mbak, namanya siapa tadi? Dia. Gia, Mbak Gia. Iya. Pernah lihat setan nggak? Ya jangan sampai lah. Jangan sampai. Tapi misal Mbak Gia ngelihat setan, kira-kira bakal ngapain kalau ngelihat setan? Ya lari lah, kabur. Masa ya aku pantengin. Tapi misalkan kalau Mbak pengen baca doa nih, kira-kira baca doa apa sih kalau buat ngelihat setan? Ayat kursi mungkin. Ayat kursi. Ya, setan. Kayaknya setannya apal juga deh kayaknya. Zaman sekarang ya. Ini udah kenal Google ngapalin ya. Iya. Tapi kalau aku nih Mbak, misalkan aku ngelihat setan, kemungkinan kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain deh. Nggak bisa baca apa-apa juga. Ya, soalnya kan gini, ngelihat setan itu kan biasanya orang pikirannya kosong ya. Kalau otak aku nih udah penuh sama wajah kamu. Ngelihat setan itu kan biasanya orang pikirannya kosong ya. Kalau otak aku nih udah penuh sama wajah kamu. Coba tanya hatimu sekali lagi sebelum engkau benar-benar pergi. Mbak Gia, pernah dengar berita-berita kemarin tentang kawin kontrak, tahu nggak? Tahu. Kawin kontrak. Pernah denger sih. Tahu ya? Misalkan sama negara tuh kawin kontrak boleh, sama agama boleh. Terus aku ngajak Mbak Gia kawin kontrak. Mbak Gia mau nggak kawin kontrak sama? Ya nggak mau lah. Kenapa emang aku jelek atau apa? Bukan tipe kamu? Ya nggak juga. Kalau bisa nikah selamanya kenapa harus kawin kontrak? Kenapa emang aku jelek atau apa? Bukan tipe kamu? Ya nggak juga. Kalau bisa nikah selamanya kenapa harus kawin kontrak? Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Ini
kok cuaca dari tadi kayak panas banget Mbak ya, silau gini. Iya. Udah banyak pohon gini. Mataku tuh jadi kayak perih dan merah gitu deh, agak panas gitu. Oh, habis begadang kali ya Bang ya? Kok tahu sih kamu? Ya kelihatan aja. Tapi silau aku sih enggak, meskipun silau nggak pedih ya ke mata aku. Udah pedih ya? Ini di aku kok pedih banget ya Mas. Tapi kayaknya aku ini deh bukan karena begadang deh mataku silau begini. Kenapa dok? Wajah kamu bikin aku malas ngedip, bukan karena begadang deh mataku silau begini. Kenapa dok? Wajah kamu bikin aku malas ngedip. Bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku. Bahagia, aku izin mau ngangkat telepon bentar ya. Oh silakan. Ini ada penting kayaknya urgent. Bentar ya, paling 5 menit. Jangan kangen Mbak ya. Ini ya udah pada kangen sudah di telepon. Bentar ya Mbak ya. Halo, assalamualaikum. Pak RT kemana aja? Gimana Pak RT sehat? Lagi sakit. Oh iya bener. Kemarin saya dengar tuh dari warga Pak RT sakit. Dengar-dengar Pak RT katanya lagi sakit ginjal. Lah setahu saya ginjal Pak RT kan lagi di Pegadaian. Nah ini makanya Pak RT kalau ke rumah sakit tuh berobat, jangan godain suster. Orang nih yang kebanyakan hidupnya godain suster itu kalau meninggal dikutuk jadi odol sisa mau. Makanya Pak RT jangan macem-macem. Iya. Ini Pak RT. Iya, saya tuh kemarin ke rumah Pak RT, cuma Pak RT nggak ada. Ini rencana kan saya pengen bikin kartu keluarga. Iya kan saya baru pindah. Ya kalau kakak saya udah duluan kemarin. Kakak saya udah nikah tuh. Iya udah nikah, tapi dia kasihan Pak RT. Dia nikah lama tuh kagak punya anak. Akhirnya dia ngadopsi anak kan. Pas dia habis ngadopsi anak, nggak lama setahun dia punya anak pancingan gitu. Nah kebetulan kan saya belum nikah nih Pak RT. Apa perlu saya bikin pancingan juga pakai bini tetangga Pak RT? Saya adopsi. Iya boleh kan Mbak ya? Makanya gimana Pak RT kalau kayak gitu? Iya kebetulan tetangga saya bininya semok banget Pak RT. Itu cocok buat diadopsi. Bener. Bener. Iya, boleh nggak Pak RT kira-kira? Aduh, Pak RT nggak boleh kayak gitu. Aduh. Pak RT, ini kan di RT kita ada anak yatim nih. Mana masih kecil lagi, kasihan banget. Tapi kalau nggak salah kemarin saya dengar ibunya itu yang janda sekarang, katanya dia nikah lagi sama pengusaha klakson bemo. Iya, jadi iya bener Mbak, tuh jadinya si anak yatimnya sekarang udah punya bapak. Tapi saya dengar lagi, itu ternyata bapaknya kemarin meninggal lagi keselak bot speaker. Iya Mbak, keselak bot speaker. Ini lagi ajan di masjid keselak bener. Makanya Pak RT, ini status anaknya saya mau nanya. Ini jadinya dia anak yatim apa anak konda? Soalnya bapaknya meninggal mulu. Gimana Pak RT ini? Ada orang begitu. Pak RT, ini kan sekarang lagi musim pilpres nih. Kemarin kan Februari kita habis pencoblosan tuh pemilu. Iya, ini kalau bisa dihimbau nih di jalanan ya Allah. Kalau bisa dihimbau, makanya ini jalanan. Pak emosi saya jadi Mbak ngeliat jalanan begini. Kalau bisa Pak RT, ini warga dihimbau supaya pada damai, jangan pada berantem Pak RT. Kemarin ada suami istri pisah ranjang, tahu nggak? Gara-gara suaminya makan bubur diaduk, bininya kagak. Sih diaduk. Iya makanya itu dia Pak RT. Ini kalau bisa didamaikan Pak RT. Kita contoh kuli bangunan, lihat kuli bangunan, baju mereka beda-beda, pakai baju partai semua. Kulit mereka juga beda-beda, tapi makannya tetap nasi padang. Tuh hebat nih kuli bangunan. Mereka kagak makan duit rakyat, makan nasi padang. Emosi Mbak saya Mbak lihat kayak gini. Tapi Pak RT ini kalau bisa, saya saranin Pak RT ini jangan terlalu banyak makan nasi padang, apalagi kalau malam-malam. Pada tutup malam mau makan. Iya makanya Mbak, masa makan nasi lemak, nasi padang jauh banget. Pak RT kalau lihat saya nih, saya tuh jarang makan nasi padang. Saya rajin fitness. Pak RT kalau lihat perut saya nih, perut saya kotak-kotak ada tantrinya. Makanya tuh saking
sehat. Pak RT, ini saya dengar-dengar juga dari warga katanya Pak RT mau berangkat haji ya? Nah, ini saya mau ngasih tahu Pak RT, kalau mau berangkat haji itu selama di Indonesia sebelum berangkat harus banyak-banyak tobat dulu. Iya, banyakin sholat tobat, istighfar supaya nanti berangkat haji aman. Iya, jangan kayak tetangga saya ada. Dia berangkat haji pakai duit selot. Iya betul Mbak. Mbak, di berangkat haji pakai duit selot. Jangan dipakai duit selot. Itu tawafnya ke Israel nyasar Mbak. Mau kayak gitu, iya bentar Mbak, besok saya kenalin gua nggak percaya. Mana nggak emosi saya Pak. Najab nggak dia? Iya makanya Mbak itu pakai duit slot itu pas meninggal ditanya dia nggak ketemu Nabi Muhammad, ketemu sama Dewa Zeus. Lengkap dia, jackpot terus dia. Tanya, Man Robuka, kamu nanya gitu, malaikat gitu kan. Iya sorry ya gitu kan. Wah parah banget ini. Kamu jadi kemana sih Pak RT ini? Jadi ngaco begini Pak RT. Iya gitu mukanya. Nah, Pak RT juga nih ya, nanti kalau berangkat haji itu pakai duitnya yang halal. Iya, jangan pakai duit selot, apalagi pinjol, kagak usah. Biar ibadah hajinya tenang, jadi pahala surga. Jangan sampai nih, nanti Pak RT lagi mau nyebrang jembatan Shirathul Mustaqim, tapi pakai ojol. Yang habis bensin nyemplung ke neraka, mau. Udah susah di dunia, susah di akhirat. Wah, Mbak, kelakuan. Ya udah Pak RT, gitu dulu teleponnya ya. Ini mau sambil jalan, ini masih ada penumpang soalnya. Iya, ini saya masih nganter, ini ada anak sekolah lagi nyari stocking biduan ini katanya. Iya, biduan. Iya Pak RT, iya. Makanya saya mau nganter, ini emosian juga penumpangnya Pak Ji. Oke Pak RT, ya udah gitu aja ya. Ayo, assalamualaikum. Pak RT saya emang gitu Mbak, kalau nggak ditutup teleponnya lama dia nelfon. Ya boleh juga deh Bang, beli stocking biduan. Mau pakai Mbak bener? Iya boleh juga tuh. Ada Mbak pernah dengar nggak lingerie tukang ojek? Tukang ojek pakai lingerie cakep banget Mbak, manis banget gitu penumpang. Abang aja nggak aku beliin ya. Pakai lingerie? Iya. Aduh, jangan. Om pada demen nih. Mbak Gia, ini kalau di taksi online aku biasanya aku tuh menghibur penumpang aku untuk nyanyi 1-2 lagu. Karena dulu tuh aku tuh suara aku bagus sebetulnya Mbak. Jadi dulu tuh aku pernah ikut. Percaya kayaknya suaranya bagus. Iya, dulu aku pernah ikut lomba tarik tambang janda anak satu. Gara-gara lomba itu. Iya, benar. Suara aku jadi suara emas kata teman-teman. Ini aku nyanyi 1-2 lagu nggak apa-apa ya? Buat nikmati aja. Yang udah itu penumpang pada ketiduran. Oh pasti. Aku nyanyi dulu Pak ya sebentar ya. Dinikmati sambil jalan. No! Wah, ini lagu kenangan Bakal bagus banget nih sama suaranya nih. mantan aku dulu, kenangan. Dinikmati aja Mbak ya. Iya. Tetap bareng nyanyi. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu. Improvisasi tentang dirinya, pakai hati banget. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin. Iya, kayak ikutan Mbak. Nyata. Diam. Siap. Merasuk hingga ke jiwa. Baik, ikut nyanyi. Tuhan tolonglah. Diriku. Ayo Mbak. Ayo. Pakai wow. Iya. Ini bagus sih. Nyanyi. Apa nih? Aduh, apa lagunya nih? Gak apa lagunya? Nggak, lagian itu tadi, aduh, steman gitarnya kurang pas Mbak tadi. Ya. Jadi karakter vokal aku yang tadinya harusnya keluar nih auranya, jadi ketahan karena tadi stemannya ada yang pales gitu. Kata teman aku juga gini Mbak, aku tuh kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Karena kalau Kayaknya bagus banget sih suaranya tadi. Tadi bagus ya? Iya, tapi bagusan diem sih. jangan gitu dong Mbak, kata teman aku tuh nggak cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Aku cocoknya nyanyi lagu Arab. Mbak kalau lihat hidung aku kan, setelan Arab kan? Oh iya, Arab sih. Dalam ya Mas? Nah, ini tuh mantul sebenarnya.
Mbak, cuma gaib. Cuma gaib cuma. Aku mau nyanyi lagu Arab nggak apa ya? Oh no. Aku nyoba lagi. Tadi aja udah bagus banget kan? Oh, bagus banget tuh. Arab nih, aku nyoba nyanyi Arab Mbak. Sabar Mbak, sabar. Masih jauh soalnya kita. Tapi diem aja gimana ya? Mendingan lebih baik diem aja gitu, nggak usah nyanyi. Gak apa Mbak, dikit lagi. Ini kan emang udah self service saya. Gak apa ya? Udah. أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه فالصلاة الباري تترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطوة فذا وأفنى الله رعاك على الشباب جمعك بالشفاء كل الأنام الله على الشباب جمعك بالشفاء كل الأنام والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك lanjut ya. والوحي نزل عليك في الغار وأوحى إليك الله جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي يا نبي من يخطو خطاه فاز وأفنى أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه والصلاة الباري تتسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاك فاز وأفنى جئت بالنور يا خير هادي تهديني الله كل العباد جئت. Masih lanjut nggak apa? Masih bertahan? Ngantuk ya aku. Inilah أعمالي شبنا من يا حبايبنا حب النبي توبنا الله شبنا من يا حبايبنا حب النبي توبنا الله بنا جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي الله
خطوة فذا وأفنى أزكى تسنيمي تهدى إليك يا طه والصلاة الباري تتسرى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي جئت بالخير يا نبي والدين اليسر يا نبي من يخطو خطاه فذا وأفنى. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Udah beres, Mbak? Adem ya. Adem ya? Adem ya. Jadi bagusan kayak yang pertama. Sih aku makin sakit kepala kalau yang pertama. Kalau yang pertama kayak suara apaan, Mbak? Erik itu kalau rombeng. Ya suara Ereking bodong ya. Mbak Gia tadi aku kok ngechat kamu lama banget dah dibalas. Kamu kemana sih? Habis aku suka bingung nih bang, kalau Apa? kamu yang ngechat. Kenapa sih? Habis notifnya di HP, getarnya di hati. Habis notifnya di HP, getarnya di hati. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Sombong amat. Mbak Gia lebih suka naik motor apa naik mobil? Tergantung jarak sih. Kalau jauh ya aku lebih suka mobil. Kalau deket-deket ya motor aja sih bang. Motor. Tapi jangan, Mbak. Kalau saran aku Mbak Gia tuh jangan naik motor. Kenapa? Kayaknya bakal kena tilang terus. Kenapa tuh? Soalnya kan aku di depan yang boncengin, Mbak Gia di belakang. Cinta kita ada di tengah. Kenapa tuh? Soalnya kan aku di depan yang boncengin, Mbak Gia di belakang. Cinta kita ada di tengah. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Mbak Gia, ini aku mau ngomong sesuatu nih sebentar. Tapi aku sebenarnya mau minta maaf, Mbak Gia. Lebaran juga belum. Oh, belum. Minta maaf. Baru tanggal 1 puasa. Baru puasa. Ini dari tadi kan Mbak Gia masuk mobil aku, dengerin aku nyanyi, dengerin sholawatan gitu. Terus harusnya duduk di belakang kan? Iya. Akhirnya duduk di depan. Ini aku minta maaf banget sebelumnya. Itu sebetulnya Mbak Gia tuh dari tadi lagi di prank di channel YouTube aku, namanya channel Gus Aldi. Kalau Mbak lihat sini ada kamera nih. Sini satu, di situ satu. Mana kameranya? Ini lihat nggak? Oh itu tadi kamera. Iya, sama itu satu lagi. Jadi semua aktivitas kita direkam sama kedua kamera ini. Ya ampun, mana tadi aku blon banget lagi. Gak apa-apa. Banget ya. Gimana dong? Enggak, aku minta izin. Boleh nggak sih nanti videonya aku tayangin di channel aku? Boleh nggak ya? Gimana ya? Boleh dong. Malu banget lagi, mana receh banget tadi. Enggak, tapi cantik kok, cantik pokoknya pakai kerudung gini ya. Aku sengaja aku disuruh pakai kerudung. Kirain aku tuh abangnya risih sama tampilan aku. Enggak, itu emang salah satu konsep yang aku bikin supaya ngelihat bidadari dalam bentuk yang lain gitu loh. Apa lagi kan? Aku mau berhenti sebentar boleh? Boleh. Bentar, 5 menit ya, aku mau ngomongin buat masa depan keluarga kita nanti. Jadi gini Mbak Gia, Ya. sebetulnya semua orang atau cewek yang cakep yang kena prank di channel YouTube ini, itu semuanya sebetulnya bayar taksinya gratis. Jadi mau pakai kerudung mau nggak pakai itu sebenarnya gratis. Cuma emang yang aku bilang tadi, aku pengen ngelihat Mbak Gia tuh dalam bentuk yang lebih cantik dan solehot. Sama ini aku ada bingkisan buat Mbak Gia nih. Ini bingkisan diterima, ini dari aku pribadi, mudah-mudahan manfaat. Jangan dilihat nilainya, tapi mudah-mudahan bisa dipakai. Mana tadi kameranya? Ini sama itu. Aku dapet ini guys. Alhamdulillah. Sama itu ya? Iya. Dapet ini guys. Oke. Sama ini aku mau minta Instagram Mbak Gia boleh? Oh boleh. Boleh. Namanya siapa? Gia Fitri Lianti. Gia Fitri Lianti. Gia aja gitu, nggak pakai H ya? Gia. Iya, pakai. Oh pakai. Ya, boleh sih, nggak apa. Gia Fitri. Fitri Lianti Instagram. Oh ini ya. Ya Allah, cantik banget Mbak.
Ini aku follow, nanti minta di love back boleh? Boleh dong. Love back ya? Iya. Dari tadi harusnya ngeh, jadi nggak kena. Tapi tadi Bahagia dengerin aku sholawat, suka nggak sih, betah nggak sih? Suka dong, betah, nyaman, kita tiada. Tapi cuma prank ya soalnya. Tapi cuma prank, ada kamera. Tapi sholawatnya tuh nggak prank sebenarnya, Mbak. Iya sih, iya. Tapi gini, Bikin adem. di sini Mbak ya, duduk ya? Iya, depan. Depannya. Bahagia ini makasih banyak ya karena udah nggak marah-marah di prank aku. Ya apa seru sih, aku juga nggak tahu kan. Juga dapat ini, makasih ya. Iya, Pak. aku yang makasih, makanya itu ucapan terima kasih sekaligus minta maaf. Hati-hati di jalan, sampai ketemu lagi. Nanti lanjut di DM Instagram ya. Ya. Makasih banyak. Iya. Makasih ya. Iya, hati-hati Mbak. Bye Bahagia. Ya. Oke guys, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Gia. Ternyata beneran loh, dia itu apa? Player Lita. Ini tadi tuh aku buka bannernya ya. Wah, apa nih? Bisa bukber bareng Jonathan Liandi. Terus nonton Yawi di MPL. Sama bikin konten bareng Just No Limit. Gila, keren banget. Wow. Nih yang penasaran, aku bagi infonya ya di link deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Tadi juga kalian bisa order Kak Gianya langsung dan bisa masuk kontennya Just No Limit. Wih, keren banget ini. Ini jangan dilewatin teman-teman ya. Aplikasi Lita emang ajib banget ini, keren. Itu aja video yang udah kita buat bareng Mbak Gia. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.